makanya saya selalu menyebut kalau sukarela namanya sumbangan gitu. Iya betul, Pak. Kalau pajak itu ya dipaksakan. Kayaknya ini suratnya jawabannya sama deh kayak surat SP2DK sebelumnya. Terus ini kayaknya nggak masuk akal itu kalau dari pandangan Bapak itu kayak gimana tuh, Pak? Mereka kenapa kok dapat SP2DK padahal sudah tertib rajin lapor pajak? Hai Sobat Esensial, siapa nih yang suka deg-degan kalau tiba-tiba dapat surat amplop coklat berlogo DJP? Hari ini kita kedatangan dua pakar yang bernama Bapak Agus Ahmad dan Bapak Nurtias. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana, Pak? Sehat? Sehat alhamdulillah. Pak Nurtias gimana, Pak? Alhamdulillah juga sehat. Gimana, Pak? Kegiatan hari ini? Lancar, Pak? Lancar-lancar Lancar, semua. alhamdulillah. Iya nih, Pak. Hari ini kita kebetulan mau membahas tentang SP2DK, Pak. SP2DK Ya, ya. yang lagi ramai nih, Pak. Iya. Kalau dari Pak Agus nih, menurut pandangan Pak Agus yang notabene-nya dari ex-DJP nih, Pak. Mantan pensiunan DJP. Pensiunan DJP, Pak. Gimana sih, Pak, SP2DK itu secara pengertian biar kita nih orang-orang awam bisa paham dan nggak perlu takut gitu, Pak? Baik, sebenarnya SP2DK ini hal yang baru ya sebenarnya. Ini kalau pendapat pribadi saya tidak ada di Undang-Undang KUP gitu kan. Jadi kalau Undang-Undang KUP itu pengawasan itu adalah pemeriksaan. Diatur di pasal 29 Undang-Undang KUP. Tetapi kalau pengawasan ini jadi SP2DK ini sebenarnya bagian dari pengawasan. Nah, muncul pada saat modernisasi Direktorat Jenderal Pajak sekitar tahun 2007. Itu 2007 itu karena modernisasi dulu memang aura negatif dari DJP itu terlalu kental katanya gitu, maka dihaluskan. Salah satu caranya dulu namanya sebelum SP2DK namanya surat himbauan. Surat himbauan. Nah, jadi wajib pajak itu tidak langsung diperiksa, tapi dihimbau dulu. Dihimbau. Apanya yang dihimbau? Dihimbau kalau yang belum lapor disuruh lapor gitu. Kalau SPT-nya tidak dianggap kurang benar gitu ya, mungkin ada satu sisi yang salah input atau tidak dilaporkan dengan data pembanding yang lain. Dihimbau untuk dibetulkan. Awal-awal seperti itu, tapi kemudian ke sini menjadi SP2DK, surat pemberitahuan permintaan keterangan dan data gitu. Kepanjangannya kan itu ya. Sebenarnya SP2DK itu adalah permintaan keterangan gitu. Sebelumnya itu sekedar menghimbau, sekarang lebih agak kuat karena dimintain keterangan dan datanya dimintai. Jadi ini dalam konteks sebenarnya pengawasan. Nah, pengawasan kenapa harus ada pengawasan? Karena pajak-pajak yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak itu adalah pajak-pajak yang self assessment. Self assessment itu menghitung sendiri, membayar sendiri, lapor sendiri gitu. Kalau ini dibiarkan, namanya bayar pajak kan nggak ada yang suka ya. Iya betul, Pak. Sesuai dengan definisinya, sesuai undang-undang disebutkan bahwa pajak itu dipaksakan. Memang dipaksakan pajak itu ya. Makanya saya selalu menyebut kalau sukarela namanya sumbangan gitu. Iya betul, Pak. Kalau pajak itu ya dipaksakan gitu sesuai definisi undang-undangnya memang begitu ya. Nah, karena tidak ada yang suka bayar pajak, maka harus ada pengawasannya. Kalau dibiarkan tidak ada pengawasan, moral hazardnya adalah wajib pajak cenderung tidak bayar pajak. Gitu. Kecenderungannya memang begitu. Supaya agak menjaga wajib pajak tetap mau bayar pajak walaupun dalam tanda kutip ya terpaksa. Salah satunya dengan SP2DK. Jadi ini sebenarnya dalam rangka menjaga kepatuhan. Kalau dilihat dari sisi Direktorat Jenderal Pajak ini dalam rangka menjaga kepatuhan wajib pajak ya. Kepatuhan itu ada dua, ada kepatuhan formal, ada kepatuhan material. Kepatuhan formal itu
tidak lapor itu formal, Hmm. salah bikin, dokumen misalnya bukti potong, faktur pajak itu formal. Tapi kalau, material itu lebih ke hitung-hitungannya gitu, Oh, iya. Hmm. hitung-hitungannya. Jadi pajak terutangnya berapa, nah itu udah masuk ke bagian materialnya. Ini sebenarnya, SP2DK ini bagian dari pengawasan baik kepatuhan formal maupun kepatuhan material. Oke. Iya, jadi gini, Pak, ya kebetulan tadi saya lupa mengenalkan Pak Nurtias ini kan dari law firm ya, Pak, ya, konsultan Oh, pajak ya, Pak. iya, konsultan Nah, pajak. gimana tuh, Pak, kalau dari sudut pandang Bapak nih sebagai wajib pajak, kalau tiba-tiba ada klien Bapak yang mendapatkan SP2DK, kira-kira apa nih langkah langkah pandangan Bapak yang Bapak berikan kepada klien Bapak nih, Pak? Iya, ini mungkin biasanya umumnya ya, wajib pajak yang saya tangani itu ketika mendapat SP2DK pertama kali pasti deg-degan, Pak. Iya. Panik itu udah pasti. Mereka panik, ya bahkan beberapa hari yang lalu saya juga didatangi dari luar kota, datang ke Jakarta, bercerita 3 hari nggak bisa tidur katanya, gara-gara dapat SP2DK. SP2DK. Nah ini kan artinya, bisa jadi ada keseriusan di dalam diri wajib pajak tersebut, atau bisa jadi ada kesalahan persepsi Mhm. yang harus diluruskan, ya kan? Iya. Karena sebetulnya kan SP2DK itu ya bentuk, sarana komunikasi antara otoritas pajak dan wajib pajak, ya kan? Karena tidak semua yang ada atau tidak semua yang dituangkan di dalam SP2DK itu isinya terkonfirmasi benar, ya. Sehingga harusnya ya wajib pajak tidak perlu khawatir, artinya tidak perlu langsung panik. Nah, yang harus dilakukan adalah tetap tenang, membaca dengan seksama isi dari SP2DK tersebut, Iya. ya kan? Apakah memang benar atau memang ada yang salah, kan begitu. Ya karena bisa jadi SP2DK tadi contohnya misalkan ada kesalahan isinya. NPWP dari wajib pajak misalkan disalahgunakan oleh orang lain, ya. Saya juga pernah menangani hal serupa lah, kasus yang sama, NPWP-nya digunakan orang lain, pihak lain, seolah-olah punya usaha besar, omsetnya besar, terdata nih. Padahal dia tidak pernah melakukan hal tersebut, Oh, gitu, iya. Pak. Jadi, artinya apa? Artinya SP2DK itu tidak, perlu dipandang sebagai sesuatu yang harus ditakutkan, menakutkan gitu. Tapi ya takut kalau memang isinya benar dan itu, artinya, membahayakan diri wajib pajak karena ketidakpatuhannya, mungkin seperti itu ya, perlu takut. Tapi kalau memang tidak bersalah dan memang selama ini merasa patuh, comply, ya tidak perlu dikhawatirkan. Saya kira seperti itu. Nah, Pak, menurut dari penjelasan Pak Nurtias nih, Pak, kalau dari sisi Bapak nih yang sempat di dalam DJP nih, Pak, gimana sih, Pak, dari sudut pandang DJP pada saat dia mau mengeluarkan surat SP2DK nih, Pak? Apa aja sih, Pak, trigger-nya nih, Pak? Biasanya yang pemancing, pemicu untuk menerbitkan surat SP2DK itu, Pak? Ya, sebenarnya kalau sekarang ya, posisi sekarang ini SP2DK itu tidak murni dilakukan oleh, AR. Jadi sebenarnya kalau kita terima SP2DK selalu ada petugas AR, akun representatif, dan atasannya itu kepala seksinya. Biasanya di surat itu, tercantum, nama dan nomor kontak, AR-nya ya. Mhm. Tapi sebetulnya, tidak semua SP2DK murni pekerjaan si AR. Oh, Nah, iya. sebetulnya begitu ya. Karena SP2DK itu di-drop dari kantor pusat. Dari Mhm. kantor pusat memiliki dalam tanda kutip mesin gitu ya, mesin pengawasan. Kalau istilah kerennya compliance risk management. Nah, Iya. Ini sudah disampaikan juga oleh Pak Dirjen kemarin, waktu konferensi pers bahwa compliance risk management itu sekarang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan. Ini sebenarnya best practice internasional. Apa yang dilakukan oleh compliance risk management, yaitu dia menganalisis seluruh data yang dimasukkan ke dalam mesin itu, kemudian menganalisis, dalam tanda kutip dosa wajib pajak itu mana aja, kan gitu. Wah. Kemudian dimasukkan ke dalam satu list, nanti setiap kantor pajak, kan kalau di KPP itu setiap
wajib pajak itu punya AR, punya Iya. pengawas. Nah, nanti dimasukin ke database-nya si AR itu. Ini loh yang harus kamu awasi, kurang lebih gitu ya. Misalnya dari 5.000 wajib pajak, kan tidak semuanya disurati. Iya. Kalau kemarin Pak Dirjen bilang ada 250.000, saya hitung-hitung kalau dengan rata-rata 8.000 AR se-Indonesia itu sekitar 30-an gitu kan. Artinya kalau itu setiap AR itu kalau di Pratama ya, kalau di Pratama itu ribuan wajib pajak yang diawasi. Kalau dia mengeluarkan hanya 30, kan masih antriannya panjang banget. Iya. Kan gitu. Nah, itu sebenarnya AR itu menindaklanjuti data feeding dari kantor pusat. Nah, memang si AR ini kalau mau menerbitkan SP2DK seharusnya ya SOP-nya itu dia harus klarifikasi dulu. Klarifikasi itu maksudnya gini, dicek SPT-nya benar nggak? Nah, kemudian data yang di feeding oleh kantor pusat benar nggak? Karena yang datang dari kantor pusat itu kan dikeluarkan oleh mesin. Oh, iya. Yang menentukan benar tidaknya kan bukan mesin. Harus petugas, harus orang gitu. Nanti dicek benar nggak SPT-nya seperti ini gitu kan gitu. Kalau benar, oh berarti ini data kantor pusat benar. Baru nanti disampaikan ke wajib pajak melalui SP2DK. Nah, ini macam-macam airnya, ada air yang rajin, ada air yang tidak rajin. Kadang-kadang kalau yang tidak rajin yang penting template keluarin aja. Jadi suratnya itu sebenarnya udah template. Udah ada template-nya. Dia bukan ngetik satu kata per kata di surat itu. Dia udah ada template-nya. Tinggal masukin datanya yang dimasukin ini. Makanya kadang-kadang ada surat yang tanpa lampiran, ada yang pakai lampiran. Nah, kalau harusnya sih ada lampirannya, tapi seringkali dia ngirim surat tanpa lampiran. Nah, lampiran itu adalah data-data yang dikirim oleh kantor pusat. Gitu. Dari dikirim oleh kantor pusat bahwa ini loh kesalahan WP dan tanda kutip ya, dosanya si WP ini kamu harus tindak lanjuti, kurang lebih seperti itu. Biasanya berapa lama tuh Pak untuk merespon surat itu kalau dari WP? Bisakah mendapatkan surat SP2DK Pak? Harusnya ya dari sisi SOP sih 14 hari. 14 hari ya Pak ya? 14 hari harus diselesaikan. Cuma namanya wajib pajak kan nanti harus nyari data. Kemudian kalau misalnya tahun pajaknya udah lama kan nyari-nyari dulu dokumennya ini apa ya kan gitu. Mungkin disimpannya udah di gudang di mana kan gitu. Iya, benar. Nah, mungkin 14 hari tidak cukup untuk mengklarifikasi surat itu. Tapi saran saya sebelum 14 hari kalau memang sudah dapat datangi dulu petugasnya, si AR-nya itu. Tanpa harus mengirim surat tuh Pak ya? Enggak, Hanya perlu datang aja ya? kalau memang 14 hari tidak bisa, sebaiknya komunikasikan dengan AR minta waktu. Oh, secara verbal gitu perpanjangan ya Pak ya? Secara komunikasi biasa lah ngobrol sama AR. Pak ini suratnya sudah saya terima, saya minta izin, minta waktu sampai kapan kan gitu. Karena terus terang yang dikirim kan banyak ya. Iya. Yang dikirim satu AR itu yang dia ngirim banyak surat, dia tidak tahu apakah semua suratnya itu diterima atau tidak. Oh iya. Nah, dia tidak tahu. Tapi kalau kita datang ke AR menyatakan bahwa suratnya udah diterima, gitu kan. Nah, ini nanti saya akan respon, tapi minta waktu misalnya seperti itu. Kalau dalam 14 hari tidak bisa dipenuhi. Tapi kalau bisa ya langsung aja dipenuhi. Nah, Pak Nurtias nih Pak, kalau dari ceritanya Pak Agus nih Pak, pernah nggak Pak dapat klien nih Pak yang kira-kira bermasalah, terus gimana tuh dari sisi Bapak untuk mensiasati membuat jawaban atas surat SP2DK itu gimana tuh Pak? Kalau dari sisi Bapak nih? Iya, baik. Saya coba mulai dulu dari teknis sebelum masuk ke teknis pembuatan tanggapan ya. Ini satu persepsi yang sering kali salah dipahami oleh wajib pajak bahwa mereka kenapa kok dapat SP2DK padahal sudah tertib rajin lapor pajak. Padahal lapor pajak itu tidak menjamin tidak mendapat SP2DK karena SP2DK itu yang dilihat datanya bukan pelaporannya. Oh iya. Gitu ya. Ini yang harus clear dulu. Nah, makanya
ketika saya memberikan advice kepada wajib pajak, seringkali saya tanyakan, ya, apakah data yang termuat di dalam SP2DK itu benar? Pertama gitu kan, dipastikan dulu, dia harus mengingat sebelum kita merumuskan jawabannya, gitu. Jadi kalau datanya benar kan sebetulnya ya relatif clear. Ya, betul. Apa yang harus dilakukan? Ya berarti membenarkan apa yang sudah menjadi kewajiban wajib pajak, ya membayar, gitu kan, segera menuntaskan. Tapi bisa jadi kan tadi isinya tidak benar, atau sebagian tidak benar, atau lupa, atau pura-pura lupa. Nah ini banyak ini kan, kadang-kadang kita temui dengan demikian, sehingga sebelum saya melakukan tindakan untuk memberikan tanggapan-tanggapan ya terhadap SP2DK tersebut, biasanya saya ya memulai dengan mengkomunikasikan kepada wajib pajak, dipastikan bahwa wajib pajak memahami betul apa isi dari SP2DK itu. Nanti kalau soal teknis menjawabnya, dasar hukumnya itu kita semuanya tentu sudah siap lah ya. Dalam arti regulasi, tentunya konsultan pajak sudah dididik, sudah diuji juga kompetensinya juga ya, untuk bisa memberikan jawaban terbaik ya terhadap persoalan-persoalan wajib pajak tersebut. Gitu. Jadi dipastikan dulu tuh secara isi ya materi dari SP2DK-nya, kemudian jika benar ya kita tinjak lanjuti dengan baik, kemudian jika isinya salah ya kita berikan jawaban yang terbaik. Nah, jawabannya itu yang paling penting adalah ya kalau bisa dibarengi dengan bukti juga ya. Artinya ya bukti yang bisa mendukung jawaban kita lah. Jangan sekedar kita menceritakan kronologinya gitu kan. Nah, air juga megang tadi bagus bicara banyak ribuan gitu kan. Kita panjang lebar curhat gitu kan. Nah, nanti repot juga kan akhirnya. Waduh, ini apa ya, malah nggak substantif gitu kan jawabannya. Ya, itu harus dipertimbangkan juga gitu ya. Dengan cara apa ya? Memberikan dokumen-dokumen yang sekiranya ada lah kita pegang. Ya kita tahu juga kadang-kadang wajib pajak juga ada kendala dalam konteks pendokumentasian nih. Biasanya kan dokumentasinya tidak lengkap. Wah, ini repot lagi. Ditambah mundur tuh beberapa tahun ke belakang. Waduh, udah kemana kan nggak tahu dokumentasinya ya. Kadang-kadang itu yang bikin repot. Nah, ya kita sampaikan ya, kita berikan jawaban dengan ya sekiranya hal-hal substantifnya harus kita sampaikan ke AR. Ya kalau memang dokumennya dengan penjelasan cukup, ya alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau memang AR-nya minta misalkan sampai ya ada perlulah pendukungnya lah. Tapi jangan sampai dalam banget. Kadang-kadang ini agak-agak keterlaluan juga Pak. Saya juga menemui ada yang sampai mintanya ke rekening dan detailnya diminta seperti apa ya, rasa SP2DK, rasa pemeriksaan mungkin ya. Itu makanya sering terjadi di lapangan gitu. Ya, sebenarnya kalau saya pribadi ya, ini harus dibedakan antara pemeriksaan pengawasan dalam versi AR dengan penagihan. Di wajib pajak seringkali SP2DK itu dibaca sebagai penagihan. Iya, banyak kan seperti itu Pak. Begitu dapat amplop coklat dengan logo DJP, wah ini ditagih nih kan gitu. Padahal maksudnya bukan itu gitu. Atau ada juga yang bilang saya diperiksa sama AR, padahal maksudnya minta keterangan kan gitu. Jadi bukan itu ya. Jadi pemeriksaan itu berbeda. Pengawasan juga beda-beda. SP2DK itu minta keterangan. Data ya sebatas data yang tapi tidak menguji pembukuan, tidak menguji dokumen. Itu maksud saya. Pengujian itu adanya di pemeriksaan. Nah, itu di pemeriksaan. Jadi kalau misalnya AR minta dokumen terlalu dalam sampai ke pembukuan, sampai ke rekening koran, sekalian aja diperiksa gitu kan. Betul. Apa bedanya SP2DK dengan pemeriksaan? Kalau SP2DK itu ya SP2DK pengawasan, tidak ada produk akhirnya itu bukan ketetapan. Tidak ada produk hukum. Kalau pemeriksaan jelas ada ketetapan. Selesai SP2DK bukan berarti pemeriksaan pajak tidak akan datang. Tidak menutup pemeriksaan pajak. Karena belum ada produk hukum gitu. Jadi walaupun SP2DK kita jawab, kita bayar, kita deal dengan AR, setuju misalnya, bahkan kita bayar gitu ya, tambahin pajaknya gitu ya. AR setuju, deal,
tiba-tiba ada datang SP2, surat perintah pemeriksaan. Nah, ini banyak kejadian seperti ini. Iya. Akhirnya Oke. begitu wajib pajak protes ke AR, "Pak, kenapa saya diperiksa?" Bukan saya yang ngusulin." Gitu. Oh, Karena nggak ada iya. produk hukum. Iya. Jadi usulan pemeriksaan itu tidak hanya dari AR. Nah, Oh, makanya gitu. tadi, kalau terlalu jauh sebaiknya sekalian periksa Periksa aja. SPD pemeriksaan. Harusnya sih kalau, menurut saya AR itu sebatas ya permintaan keterangan memang gitu. Minta penjelasannya. Penjelasan wajib pajak itu logis nggak? Itu. Iya. Jangan, menguji dokumen. Iya. Kalau menguji dokumen itu tugas pemeriksa. Gitu. Berarti sebenarnya boleh dong ya Pak, kita sebenarnya pada saat kita dapat SP2DK itu cukup gak sih kita cukup memberi klarifikasi by surat aja, habis itu kita anggap sudah selesai, itu gimana tuh Pak? Versi kita ya bisa gitu. Bisa gitu ya Pak sebenarnya Pak ya? Cuma kan nanti si AR itu menilai apakah jawaban wajib pajak itu dianggap cukup atau tidak. Oke. Di dalam kadang-kadang yang menentukan cukup atau tidak cukupnya bisa AR sendiri, bisa supervisor. Jadi ya. sekarang ini setiap SP2DK melibatkan supervisor pemeriksa. Jadi bukan supervisor kasihnya, bukan. Kan atasan AR itu kepala seksi kasih. Selain itu ada satu yang dilibatkan yaitu supervisor pemeriksa di kantor itu. Nah, itu kadang-kadang yang menentukan itu bisa si AR, bisa kasihnya, bisa si supervisornya. Nah, supervisornya juga macam-macam. Ada yang asal teken aja apa yang disodorin sama AR ya teken aja gitu. Ada yang benar-benar ngecek, ini mah gini mah nggak bener nih kan gitu. Macam-macam lah, namanya juga petugas gitu ya. Pasti karakternya kan beda-beda, gayanya juga beda-beda. Nah, itu maksud saya bisa jadi menurut AR udah cukup, tapi kata kasihnya, wah ini mah nggak bener nih jawaban ini, udah usulin pemeriksaan gitu. Nah, tapi kan kita tidak bisa menolak, maksudnya mengusulkan pemeriksaan itu kewenangan. Gitu. Kita tidak bisa menghilangkan kewenangan itu. Dengan menjawab SP2DK bukan berarti AR tidak boleh mengusulkan pemeriksaan, bukan begitu. Ya walaupun kita jawab panjang lebar gitu. Tapi bisa jadi kalau misalnya tim di dalam itu tidak sepakat, ya tetap diusulkan. Tetap diusulkan ya Pak. Berarti sebenarnya kuncinya ada di AR ya Pak ya, kalau untuk WP ya? Filter pertama ya AR. AR ya. Tapi AR itu biasanya kan lapor ke kepala seksinya. Iya. Nah Pak Nurtias nih, dari penjelasannya Pak Agus barusan, ada nggak sih Pak langkah-langkah konkret dari Bapak nih, misalkan apa aja sih dokumen yang perlu disiapin yang Bapak perlu sarankan ke wajib pajak klien Bapak? Misalkan nih, kapan nih kira-kira nih, misalkan kapan nih kira-kira klien Bapak ini perlu pendampingan atau tidak dalam untuk menghadapi surat SP2DK Pak? Kita perlu memahami ya bahwa tadi SP2DK itu isinya bisa saja benar, bisa juga sebagian tidak benar ya, atau bisa juga benarnya itu sangat beresiko tinggi ya. Nah, ini terkadang ya wajib pajak akan mendapatkan pressure yang sangat luar biasa kalau misalkan dia betul-betul sadar bahwa selama ini yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan regulasi, ya kan? Nah, akibatnya apa? Ya psikologis dong, bisa drop. Jangankan disuruh berpikir, mikirin dirinya sendiri aja kadang-kadang udah nggak mampu dia. Ada yang nggak bisa tidur sampai 3 hari dan sebagainya, sakit-sakitan. Ya biasanya tentu yang harus dilakukan oleh wajib pajak itu menenangkan diri dulu ya, menenangkan diri, kemudian baru ya memproses secara baik apa yang ada di dalam surat tersebut. Kalau tidak mampu, nah ini sebaiknya menghadirkan orang yang kompeten, bisa dari keluarga, ya konsultan pajak juga bisa di situ. Nah
Salah satunya, nah saya ini Mas, salah Ya. satu saya, bidang saya nih, ya, Sebagai bidang saya konsultan ya, sebagai Pak, ya? konsultan gitu. Nah, saya menekankan 3 prinsip nih di dalam konsultan ya untuk bisa membantu wajib pajak. Pertama itu membina wajib pajak untuk taat regulasi. Ya, membina. Yang kedua adalah mengingatkan wajib pajak itu biar mereka taat dengan regulasi. Karena ada yang sudah tahu regulasi, tapi ya begitu, memilih untuk tidak taat regulasi. Dan yang ketiga adalah menyelamatkan wajib pajak yang bermasalah dengan regulasi. Nah, salah satunya tadi wajib pajak yang sudah dapat SP2DK dan mentok dan dia tahu betul di dalamnya itu sebetulnya wah persoalan dia itu. Nah, kita hadirkan konsultan untuk apa ya? Menenangkan dan membantu ya wajib pajak tersebut agar bisa menjawab dengan baik lah gitu ya, setidaknya hal-hal yang mungkin bisa diminimalisir seperti jangan sampai misalkan diabaikan SP2DK itu. SP2DK itu kalau menurut saya harus diselesaikan. Jangan Harus dijawab diabaikan. ya, Pak, ya? Karena tadi kalau tidak ada respon, tidak ada itikat baik dari wajib pajaknya, bisa diusulkan oleh AR-nya gitu kan. Iya. Diusulkan untuk pemeriksaan. Nah, kalau pemeriksaan kan lebih repot lagi. Nah, iya kan? berapa lama tuh Pak Agus kira-kira misalkan sampai surat SP2DK WP tidak merespon, AR akan mengusulkan untuk diperiksa itu kira-kira kisaran berapa lama tuh rentang waktunya Pak Agus? Perlu dipahami bahwa yang menerbitkan SP2 ya, surat perintah pemeriksaan memang kepala kantor. Tapi dasar kepala kantor menerbitkan SP2DK itu adalah instruksi pemeriksaan. Instruksi pemeriksaan datangnya dari kantor pusat. Jadi tidak bisa serta-merta begitu AR mengusulkan pemeriksaan langsung di ACC sama kepala kantor setuju langsung terbit SP2DK, enggak gitu. Jadi usulan itu AR ke kepala kantor ke Kanwil ke kantor pusat. Nanti kantor pusat yang memfilter. Saya dulu banyak banget mengusulkan pemeriksaan, tapi sebagiannya ditolak. Karena apa tuh Pak? Macam-macam alasannya. Salah satunya kalau sudah terlalu sering diperiksa, walaupun diusulkan pemeriksaan ditolak. Keseringan. Berarti DJP dalam tanda kutip masih punya nurani juga lah Pak. Ya. Saya pernah dapat suratnya dari kantor pusat bahwa alasan penolakannya itu sudah 3 tahun berturut-turut diperiksa. Jadi diusulkan lagi udah keempat kelima gitu ya, itu nggak boleh katanya, terlalu inilah kasihan gitu ya. Kalau istilah dulu itu namanya kasih napas lah. Kasih napas buat wajib pajak gitu. Jadi setiap usulan AR itu tidak serta-merta menjadi pemeriksaan. Nanti kantor pusat akan cek dari sisi beban kerja pemeriksa. Jadi sebenarnya di KPP itu kan ada jumlah pemeriksanya, usulannya berapa, tunggakannya berapa, kan gitu. Nanti mau ditambahin berapa lagi, itu ada rumusnya. Nah, itu kebijakan kantor pusat. Rumusnya itu seperti apa? Beban kerja setiap pemeriksa itu berapa? SP2 itu berapa? Bisa juga tadi karena alasan sudah terlalu sering gitu. Macam-macam lah alasannya, alasan penolakannya. Bisa juga alasannya wah ini mah terlalu sedikit potensinya. Bisa juga gitu kan. Macam-macam gitu kan. Tapi yang ingin saya tekankan bahwa seringkali usulan tahun ini keluarnya 2 tahun lagi. Jadinya 2 tahun ya Pak ya. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun gitu. Tapi harusnya sih paling cepat itu 6 bulan. Paling cepat ya. Kalau kurang dari 6 bulan berarti bukan usulan AR. Gitu ya. Dari orang lain. Nah, itu karena kan administrasi dari KPP itu kan diusulkan setiap 3 bulan. 3 bulan ke Kanwil, 3 bulan lagi ke kantor pusat. Bisa jadi dari kantor pusat langsung wah ini untung ada usulan, saya drop aja ke bawah, bisa aja gitu. Tapi jarang sih yang gitu. Biasa nanti dikumpulin dulu dari kantor pusat itu baru dipilih. Mana usulannya? Usulannya dipilih. Saya dulu kerjaannya itu.
Memeriksa ya Pak ya? Milih wajib Memilih ya? pajak yang akan diperiksa. Saya 3,5 tahun di kantor pusat, Mhm. kerjanya itu Oh. membuat konsep instruksi pemeriksaan. Iya Ah. iya iya. Jadi ada daftarnya sebelum ini mana aja nih yang mau di-drop sebagai instruksi gitu. Heeh. Itu aja. Nah tadi Iya. Pak, kalau tadi ceritanya dari Pak Nurtias nih kan kalau seumpama ada WP kliennya Pak Nurtias, seumpama dia nakal gitu Pak. Tadi Bapak bilang, kasihan nih DJP 3 tahun sudah diperiksa. Tapi kalau memang dari habit-nya si WP kliennya Pak Nurtiasnya memang nakal, apakah memungkinkan kalaupun lebih dari 3 tahun akan tetap diperiksa? Karena memang sudah kelihatan habit-nya nih Pak. Kalau dari Bapak sebagai mantan gitu Pak. Tergantung tingkat risikonya. Jadi Oke. tadi ya kembali ke compliance risk management. Jadi compliance risk management itu peruntukannya beda-beda. Ada untuk pengawasan, ada untuk pemeriksaan, ada untuk penagihan, ada untuk pemeriksaan bukti permulaan. Kalau risikonya terlalu tinggi, merah gitu ya, udah merah ini mah, bisa jadi bukan pemeriksaan biasa tapi pemeriksaan bukti permulaan. Gitu. Jadi ini jalurnya nanti penyidikan. Kalau tadi pemeriksaan itu jalur administrasi, jadi ujungnya itu ada surat ketetapan pajak. Kalau kita wajib pajak ya, kalau wajib pajak tidak setuju dengan surat ketetapan pajak, boleh keberatan. Kemudian keberatan belum puas, boleh banding ke pengadilan pajak. Tapi kalau jalurnya penyidikan, tindak pidana perpajakan, nanti ke pengadilan negeri, bukan pengadilan pajak, pengadilan negeri, jalurnya pidana gitu kan. Oh udah beda kasus ya Pak ya? Beda jalur gitu. Nah, tapi ya tergantung lihat itu tadi risiko dari sisi risiko menurut Direktorat Jenderal Pajak ini ada unsur pidananya nggak? Bisa jadi gitu. Iya. Oh ya tadi boleh saya tambahin terkait Boleh, Pak. dengan Gimana Pak? SP2DK itu bisa benar, bisa tidak benar, bisa berbahaya gitu ya. Iya. Ini dalam konteks orang DJP, orang kantor pajak gitu ya. Kita lihat dari sisi bagaimana cara SP2DK itu keluar. Oke. Nah, itu kan analisis. Betul. Ya, namanya analisis bisa benar, bisa salah, ya kan? Iya. Yang tahu benar salah siapa? Wajib pajak. Makanya harus dijelaskan itu. Ya, karena semua berdasarkan analisis yang dalam tanda kutip mengira-ngira. Nah, walau yang punya bukti itu ya wajib pajak. Gitu. Makanya itu harus dijawab dengan bukti gitu tadi. Ini untuk menjawab itu apa sih buktinya gitu. Makanya konteksnya tadi itu ya. Nah, kalau memang SP2DK itu memang bisa tidak benar. Karena kan berdasarkan analisis. Contoh analisis yang salah gitu ya. Ada data kendaraan. Kendaraan datanya dari Korlantas gitu ya, dari Polri gitu. Masuk wajib pajak A punya kendaraan BMW. Diklarifikasi gitu. Begitu diklarifikasi, itu mah punya sebelah katanya kan gitu. Maksudnya yang ada di BPKP-nya bukan dia sendiri yang punya gitu. Iya. Ya kan sering gitu ya. Dia pinjam supirnya, pinjam tetangganya kan gitu ya. Itu salah satu contoh data yang tidak benar itu. Dan itu sering gitu. Makanya yang tahu bukti itu ya wajib pajak. Gitu. Makanya kita DJP mengklarifikasi, meminta keterangan kepada wajib pajak gitu. Oke, mungkin saya sedikit menambahkan dari sisi konsultan tadi ya. Kenapa wajib pajak itu sebetulnya, ini kalau pandangan saya pribadi ya Pak Agus ya. Khususnya untuk UMKM ini Pak. Sebetulnya mereka itu sangat perlu peran konsultan pajak. Kenapa coba? Pertama, kalau dari sisi masalah UMKM, biasanya mereka itu ada masalah finansial. Tidak mampu membayar staf keuangan yang melakukan pembukuan sebagai dasar lah, itu menjadi dasar pelaporan pajak nantinya salah satunya. Gak bisa punya kemampuan untuk membayar staf perpajakan gitu ya. Nah kadang-kadang mereka jauh lebih efisien kalau misalkan membayar konsultan pajak untuk comply ya, untuk sekedar comply dulu nih gitu ya. Iya. Untuk sekedar comply mereka itu berkaitan itu. Kedua, kalau misalkan UMKM nih, pengusaha atau perusahaan membayar gaji, anggaplah
karyawan di bawah UMR itu kan menyalahi regulasi ya. Iya. Tapi kalau membayar konsultan pajak di bawah UMR tidak menyalahi regulasi. Ya nggak, Oh, Mas? siasatnya di sana ya. Iya Pak, kan? ya? Jadi itu sebetulnya sebagai bentuk efisiensi daripada wajib pajak. Kan gitu. Dan keunggulannya adalah wajib pajak UMKM terutama tadi ya yang punya masalah keterbatasan finansial, ya dia jauh lebih efisien membayar konsultan pajak, plus konsultan pajak itu cenderung memiliki pengetahuan perpajakan yang lebih baik ketimbang Iya. misalkan merekrut orang akuntansi, orang pajak sendiri-sendiri, dan mereka kadang-kadang keterbatasan, ada Iya. keterbatasannya. Gitu, kecuali ahli. Kalau ahli kan juga pasti cost-nya jauh lebih besar Iya. lagi. Nah gitu ya. Pertimbangan Mungkin cost ya, Pak. pertimbangan cost itu menjadi yang perlu difikirkan oleh wajib pajak UMKM terutama. Gitu sih mungkin dari saya. Iya. Nah, Pak, saya mau tanyain ke Pak Agus. Biasanya nih kalau WP ngasih surat jawaban ke SP2DK ke Bapak, ada nggak sih? Kan kata tadi di awal Bapak sempat bilang nih, sebenarnya surat SP2DK itu kan template ya Pak dari mesin. Berarti kan sebenarnya WP juga sebenarnya udah tahu nih konsep literasi dari suratnya sendiri mesin. Kan bisa juga dia jawabnya dengan saya sama saja dengan SP2DK sebelumnya. Ada nggak nih Pak? Kira-kira dari Bapak kayaknya ini suratnya jawabannya sama deh kayak surat SP2DK sebelumnya. Terus ini kayaknya nggak masuk akal itu. Itu kalau dari pandangan Bapak itu kayak gimana tuh Pak? Kalau ada kasus kayak gitu Pak? Template itu maksudnya format suratnya, Ya. kata-katanya, tapi datanya beda-beda. Beda-beda. Nah itu yang membedakan itu data-datanya. Makanya paragraf pembuka, paragraf penutup pasti sama. Biasanya yang membedakan itu tengah-tengahnya, tengah-tengah surat SP2DK sama lampirannya. Lampirannya beda-beda. Kita jawab boleh saja pakai template, jawab SP2DK gitu ya. Yang penting kan penjelasannya sesuai dengan atau menjawab data yang disampaikan di SP2DK gitu. Sebenarnya poinnya di situ ya. Poinnya itu apakah data-data yang disampaikan di SP2DK itu sudah terjawab dengan tanggapan surat kita gitu. Oh, gitu aja. Bukan asal ngasih surat jawaban sih. Iya. Soalnya pernah nih Pak pengalaman waktu saya sebelum-sebelumnya kerja nih. Kebetulan dapat surat SP2DK ternyata kok jawab pertanyaannya sama gitu ya Pak. Yang hal yang sama ditanyakan lagi gitu Pak. Oh, itu kalau itu kayak gimana tuh Pak? Bisa jadi gitu. Kadang-kadang gini, ini yang udah lama ini. Cara lama. Jadi di dalam itu maksudnya di kantor pajaknya itu dulu pernah sering duplikasi. Duplikasi itu data yang sama dikeluarkan 2-3 kali. Kenapa? Karena staf pajak tidak tahu ini data ini udah dipakai belum. Data misalnya data contohnya ya, misalnya kendaraan tadi ya, data kendaraan ini sudah dipakai atau belum. Bisa jadi sudah dipakai, kemudian ganti AR, dia nyari lagi data, kemudian wah ketemu lagi nih data kendaraan sama. Jadi surat yang lama sama sekarang sama sebenarnya datanya. Nah itu dulu ya, dulu. Kemungkinan dulu memang begitu. Tapi kalau sekarang yang tadi itu sekarang udah pakai mesin. Kalau dulu itu manual, betul. Manual memang sangat mungkin, dan saya juga banyak menemukan gitu dulu. WP-nya datang, Pak, ini sudah saya jawab dulu kan. Iya. Kan kita sebagai newbie di kantor itu gitu ya, yang baru datang, baru mutasi ke situ. Kan kita nggak bongkar-bongkar arsip lama kan gitu. Itu memang karena manual dulu. Nah, kalau sekarang kemungkinan duplikasi seperti itu kecil karena sekarang pakai itu tadi mesin compliance risk management. Iya. Harusnya sih sekarang nggak ada yang gitu. Harusnya udah mulai terjadi lagi tuh, Pak. Itu cerita lama harusnya. Iya. Tapi kemungkinan itu ya bisa aja sih. Ada kemungkinan masih ada ya Pak ya? Masih ada tapi kecil lah harusnya. Iya. Nah sekarang nih kan Pak, kita kan sekarang lagi rame nih Pak, pajak kita lagi dikejar abis-abisan nih Pak. Sekarang kita udah takut nih, ibaratnya kalau dapat SP2DK tuh kita ngeri, SP2DK lagi, ibaratnya tanda kutip, apalagi nih kita nih yang ditagih lagi nih sama pemerintah nih. Gimana sih Pak kalau menurut pandangan Bapak Panur dari sisi konsultan pajak dan dari Bapak Agus yang dari mantan ex DJP, gimana nih caranya supaya kita tuh udahlah kalau dapat SP2DK
Apa yang kita perlu takut selama kita benar dan kita memang ingin berkontribusi untuk negara. Kira-kira mindset seperti apa nih yang perlu kita sampaikan nih Pak? Gimana Pak? Mungkin dari Pak Nur dulu Iya, kali ya. oke. Jadi saya sering memberikan afirmasi ke dalam diri saya juga sebetulnya ya, bahwa kepatuhan itu akan membawa kita lebih dekat kepada ketenangan. Nah ini ya. Jadi sebetulnya mematuhi regulasi yang ada itu kan sudah menjadi komitmen kita bersama sebagai masyarakat, rakyat, khususnya wajib pajak ya. Ada aturannya. Gitu kan. Ya, kalau saya inginnya mengikuti aturan yang ada. Mengikuti aturan yang ada. Dan saya juga berharap boleh dong kepada pemerintah. Ya, agar pemerintah juga bisa menjalankan apa yang sudah dijanjikan. Contohnya misalkan sederhana saja, itu dari definisi pajak saja itu seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ya kan gitu kan harusnya ya. Iya, Pak. Nah, kadang-kadang yang membuat ya wajib pajak enggan dan sebagainya itu ya ada cerminan lah. Ada cermin yang membuat mereka itu sangat enggan membayar pajak. Ya, gitu kan, sangat enggan membayar pajak. Nah, tapi secara pribadi wajib pajak bisa merenungi bahwa ketika mereka tidak patuh pun atau terbawa dengan isu dia akan istilahnya ngapain bayar pajak dan lain sebagainya gitu kan. Di media sosial itu kan banyak gerakan-gerakan seperti itu kan. Ya kan? Tapi mereka tetap harus rasional. Ketidaktaatan itu tetap akan ditindak. Kan gitu. Kalau kita tidak taat pun tetap aja kita tetap akan ditindak. Karena aturannya sudah jelas. Undang-undang itu konsekuensinya juga sudah jelas. Kalau kita tidak mengikut, kita tidak tahu pun dianggap tahu. Kan gitu. Apalagi kalau misalkan kita sengaja tidak menjalankan kewajiban perpajakan. Nah, kalau misalkan sudah sengaja seperti itu ya pasti kita harus sadar konsekuensinya. Gitu. Makanya tadi ya kepatuhan itu akan membawa kita lebih dekat kepada ketenangan. Gitu. Kepatuhan lebih dekat kepada ketenangan ya Pak ya. Betul. Nah kalau dari Pak Agus nih, dari sisi Pak Agus. Pak Agus kan sekarang ada di dua sisi nih Pak. Dulu pernah jadi petugas dan sekarang jadi WP yang terlepas dari petugas. Nah itu dari Pak Agus gimana tuh Pak pandangan Bapak? Kembali kepada tujuan awal SPDODK sebenarnya kan dalam rangka pengawasannya. Nah, mendorong wajib pajak untuk patuh. Kalau dari sisi wajib pajak merasa saya udah patuh kok. Nah, ya, kalau memang sudah patuh ya kita santai aja lah. Jawab aja apa adanya. Yang jadi masalah sebenarnya kan wajib pajak tidak patuh tapi pura-pura patuh kan gitu. Nah itu kalau saya sering menyampaikan kalau yang seperti itu bom waktu. Kapan-kapan nanti akan meledak gitu. Terutama kalau ketidakpatuhannya terlalu besar ya. Maksudnya anggap saja misalnya ada yang disembunyikan. Yang disembunyikannya itu terlalu besar dari sisi rupiah misalnya. Itu suatu saat akan terbongkar. Karena sekarang pengawasan di Direktorat Jenderal Pajak itu semakin melebar. Dia melakukan pengujian awal yang tadi compliance risk management itu dari berbagai macam sumber. Gitu. Hampir seluruh instansi yang ada kaitannya dengan pajak dimintai keterangan datanya. Jadi Direktorat Jenderal Pajak itu minta data bukan hanya ke wajib pajak, ke instansi lain juga minta gitu. Contohnya tadi yang mobil itu ya, mobil itu memang Direktorat Jenderal Pajak minta ke polisi, ke Korlantas, itu minta, ke Badan Pertanahan Nasional juga minta, gitu. Cuma kan karena instansi ke instansi kan jadi lebih semut lah ya, nggak rame kayak sama wajib pajak. Gitu. Nah data-data dari berbagai instansi itu termasuk rekening bank mungkin. Itu nanti akan menjadi alat bagaimana Direktorat Jenderal Pajak menguji apakah wajib pajak tersebut sudah patuh atau tidak. Jadi sekarang udah makin lebar lah ininya mata Direktorat Jenderal Pajaknya gitu. Kalau di istilah di Kortek itu 360 derajat view. Oh ya Pak Agus, mungkin saya sedikit ingin mengorek lebih lanjut itu terkait dengan data mutasi rekening dan lain sebagainya itu. Kalau secara
akses Direktorat Jenderal Pajak itu apakah memang ya open betul-betul terbuka penuh ya, atau memang harus ada misalkan dalam rangka pemeriksaan baru dibuka atau bagaimana, atau SP2DK pun sebetulnya AR-nya bisa buka nih Pak misalkan gitu kan. Nah ini banyak yang nggak paham ya, bahkan di medsos sering jadi alat menakut-nakuti gitu. Iya. Bahwa sekarang DJP itu udah bisa buka rekening bank gitu. Pada dasarnya betul, Direktorat Jenderal Pajak itu bisa buka rekening bank. Tapi kita harus paham bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2027 itu Direktorat Jenderal Pajak dapat rekening keuangan itu dari 2 jalur. Jalur pertama otomatis, jalur kedua permintaan. Karena otomatis itu ada pembatasan, maka tidak semua rekening keuangan bisa diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak. Karena yang otomatis itu saldo 1 miliar. Otomatis tuh Pak. Saldo 1 miliar otomatis dikasih, tapi yang dikasih saldonya. Oh saldonya ya. Ya kan, bukan mutasi transaksi, bukan rekeningnya gitu ya. Oke. Kalau rekening itu kan per tanggal ada ya, per tanggal ada. Nah kalau jalur kedua itu yang disebut dengan IBK. IBK itu berdasarkan permintaan. Kalau berdasarkan permintaan itu harus ada triggernya. Salah satu triggernya itu adalah pemeriksaan. Nah, jadi berdasarkan surat perintah pemeriksaan, biasanya pemeriksa minta ke wajib pajak dulu. Rekening banknya sama wajib pajak nggak dikasih. Rekening bank misalnya nggak dikasih. Si pemeriksa curiga, nih banyak rekeningnya nih sebenarnya gitu kan. Mintalah ke bank IBK itu. Jadi sebenarnya minta izin dulu ke OJK. OJK ngasih izin untuk dibuka rekeningnya, baru kemudian pemeriksa minta ke bank. Nah, kalau IBK itu yang didapat oleh pemeriksa atau petugas pajak itu detail rekeningnya. Dari 1 Januari sampai 31 Desember. Itu print out rekening. Itu yang didapat. Tapi kalau tadi by request yang otomatis tidak detail. Nah, itu bedanya. Jadi tidak setiap saat Direktorat Jenderal Pajak bisa punya data rekening bank, intinya gitulah. Harus ada alasannya kalau mau minta rekening itu. Tidak serta-merta. Tapi memang ada kewenangan untuk minta. Oke. Nah kalau dari saya mau tanya nih Pak, kalau dari sana Pak Agus nih, gimana sih cara nih, kayak misalkan kayak konsultan pajak atau taxman atau apapun yang kira-kira misalkan mereka menjalankan usaha, nggak perlu takut gitu untuk menghadapi SP2DK. Maksudnya dia bisa menjalankan bisnisnya tanpa perlu takut masalah perpajakannya bermasalah, itu sarannya gimana tuh Pak? Memang kalau ini masalah kan ini lebih kepada patuh tidak patuh kan ya. Iya. Nah, wajib pajak tahu nggak yang dimaksud patuh itu seperti apa kan gitu ya. Iya, betul. Nah kalau memang dia tidak tahu kewajiban apa saja dalam perpajakan, memang saran terbaik hubungi konsultan. Karena konsultan pasti udah tahu kewajiban apa yang harus disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak. Tapi kalau misalnya saya mau patuh dengan sendirinya kan gitu ya. Berarti dia harus belajar apa saja yang menjadi kewajiban kepada perpajakan, yaitu effort lah ya. Di sini wajib pajaknya effort. Kalau dia nggak ada background akuntansi atau perpajakan, ya agak besar effortnya gitu kan. Karena terus terang aturan perpajakan itu kan dinamis. Kadang-kadang kalau udah lama nggak belajar pajak, belajar pajaknya udah lama gitu ya. Misalnya belajar pajaknya waktu kuliah 10 tahun kemudian baru kepake nih jadi staf pajak. Udah beda aturannya. Iya. Udah bergeser ya Pak. Beda. Udah bergeser ya Pak. Udah bergeser. Nah, memang yang terbaik sih kalau memang seperti itu ya konsultasikan dengan konsultan pajak. Oh, yes. Oke nih Pak. Pengen satu terakhir Pak untuk closing statement nih Pak. Boleh nggak satu kalimat penutup untuk teman-teman kita yang mungkin sedang ketakutan atau ngeri gitu pada saat dia menerima surat SP2DK, apa nih Pak yang kira-kira bikin mereka tetap tenang dan bisa
menjawab SP2DK dengan baik gitu Pak? Kalau dari Pak Agus dulu kali ya Pak, satu kalimat penutup Pak. Kalau dari saya sebagai mantan petugas pajak ya, kita harus pahami bahwa SP2DK itu bukan vonis. Ya, karena saya lihat banyak wajib pajak melihat bahwa SP2DK itu vonis. Nah, sebenarnya ada upaya selanjutnya yang bisa diperjuangkan oleh wajib pajak. Jadi kita harus pahami dulu bahwa AR itu bukan final. Keputusan AR itu bukan final. Keputusan pemeriksa juga bukan final, gitu kan. Ada jalur untuk memperjuangkan hak-hak wajib pajak. Gitu. Itu ya Pak ya. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Nah kalau dari Pak Nur nih Pak, selaku expert di konsultan teks Pak, gimana nih Pak, satu kalimat nasihat lah ya untuk teman-teman kita yang mendapatkan surat SP2DK nih Pak. Ya, jadi jadikan SP2DK itu sebagai sarana komunikasi ya, untuk membuat wajib pajak itu semakin comply dan memperhatikan pelaporan perpajakannya. Ya, jadi bukan sekedar melapor saja seperti saya sampaikan. Melapor bukan berarti tidak akan diberikan SP2DK. Yang harus diperhatikan adalah melapor dengan benar ya, lengkap, jelas, itu yang harus diperhatikan betul-betul sesuai dengan regulasi yang ada. Makanya ya kita mendukung tentunya sebagai konsultan ya, inginnya mendukung pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajaknya. Begitu juga kami mendukung para wajib pajak ini ya. Untuk apa? Untuk mereka bisa comply. Kayak tadi saya sampaikan, karena kepatuhan itu akan membawa kita lebih dekat kepada ketenangan. Gitu. Oke. Keren tuh Pak kalimat terakhir. Kepatuhan akan membawa kita kepada ketenangan. Ya. Oke, baik Sobat Esensial. Nggak terasa waktu kita udah hampir 1 jam. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Agus dan Pak Nurtias. Terima kasih atas waktunya dan penjelasan atas pengalamannya Bapak sebagai konsultan dan juga Pak Agus sebagai DJP. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Agus. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Agus. Terima kasih banyak. Pak Agus terima kasih banyak.